Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Harina Putra di Harina Putra Computer Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat atau menjelaskan tentang pivot table. Jadi menunya ada di sini ya, insert pivot table. Ya. Apa itu pivot table? Jadi pivot table itu adalah kegunaannya untuk merangkum data yang kita butuhkan. Nah, di sini kita contoh merangkum data dari penjualan ya. Misalnya kita ingin tahu penjualan ini kan salesnya sama sales. Ya. Sales ini penjualannya berapa gitu ya. Totalnya selama bulan Januari, Februari, dan Maret. Misalnya si Desi, ini dia ada jual berapa ya. Kalau kita hitung sini kan 1, jadi 2, 4 di sini Desi jual selama 3 bulan. Nah, bagaimana cara Excel biar bisa menghitung itu? Kita klik dulu menu insert, pivot table. Nah, muncul di sini menu dari Windows-nya ya. Nah, table atau ring ini adalah ini. Table kita yang di sini ya, dari A2 sampai ke E17. tergantung ini ya, maksudnya tergantung tabelnya. Kalau tabel panjang ke bawah ya kita tulis sampai ke bawah. Ya. Kemudian hasilnya atau hasil pencarian rangkuman tadi yang kita masuk pengen taruh di atau kita pengen tempatkan di sheet baru atau di sheet saat inilah digabungkan dengan tabel gitu ya. Nah, kalau kita pengen buat sheet baru ya kita klik new sheet, oke. Tapi karena kita pengen untuk latihan ya kita buat aja di sheet ini ya, ini tergantung kebijaksanaan kita sendiri. Nah, karena ini untuk coba-coba atau latihan kita taruh aja di muncullah dia worksheet ya. Oke. Nah, kita klik lagi, hilang ya. Jadi kalau kita klik di luar dia akan hilang. Kita taruh di dalam aja. Nah, tadi saya katakan kita ingin mencari penjumlahan per sales. Nah, karena kita fokuskan sales ya, kita lihat nih nama sales ya. Jadi bulan, nama, responsif sesuai dengan sini judul kepala header tabel kita. Ya. Karena kita pengen mencari penjualan per sales, kita taruh di sini. Ya. Dan maka muncullah nama-nama sales ini unik, artinya kalau dia ada 2 dikasih 1, kalau dia ada 3 sininya ya. Misalnya si Nanda ini ada berapa nih? 1, 2 ya. Kalau dia ada 2 tetap ditampilkan 1 di sini. Ya. Kalau Ana 1, 2, 3 tetap juga ditampilkan 1 di sini ya, karena dia ingin mentotalkan atau menjumlahkan semuanya, merangkum lah kalau bahasa kita ya. Nah, kita pengen tahu penjualan repo per sales itu berapa. Kita taruh sini. Maka penjualan sales Adi selama 3 bulan ya, karena kita ini kan masalahnya 3 bulan data nih. Selama 3 bulan itu dia cuma jual 1. Ya betul, Januari dia tidak jual, Februari dia tidak jual. Dia hanya jual di bulan Maret ya. Repo dia jual 1. Sementara Ana selama 3 bulan Ana menjual sebanyak 9. Jadi kita lihat dari repo ya. Repo 3 di sini ya. 3, 4 di sini Ana jual 5, kan 9. Kita klik di sini. Nah, saya pengen tampilkan aja scoop-nya semuanya. Nah, ada apa? Nah, di sini kita bisa putar-putar ya, kita pindah-pindahkan maksudnya. Saya misalnya pengen repo dulu, baru bid, baru Scoopy. Karena ini kan ada repo, Scoopy, bid, apa-apa aja. Tergantung susun kita di sini ya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu penjualan per bulan, ini ya nama salesnya kita tarik, kita geser ke atas lagi ya, kita buang dulu. Nah, di sini kita bulannya kita tempatkan di, nah sini. Jadi
selama bulan Januari seluruh sales jual repo tuh 9, Februari 9, Maret dia jual 27 ya. Ini bacanya bagaimana? Ini tadi deh, selama bulan Januari seluruh sales menjual repo itu 9 unit. Oke. Totalnya bulan Januari ini totalnya selama 3 bulan adalah 45 unit penjualan repo, dan ya ini B dan Scoopy ya. Nah, kalau kita pengen tahu juga penjualan per sales, jadi kita bisa gabungin ini nama sales kita taruh di sini. Tuh, selama bulan Januari si sales si Ana jual ada 3. Nah, bisa baca begini. Sales Desi selama bulan Januari dia jual repo 1. Si Nanda selama bulan Januari dia jual 4. 4 di sini ya. Nah, jadi cara baca, kalau kita balik bisa, misalnya kita ingin taruh salesnya di atas. Nah, bacanya bagaimana? Si Ana pada bulan Januari dia jual repo 3. Pada bulan Januari si Ana jual bid 1, jual Scoopy 2, sama saja. Ya. Atau kita pakai filter. Nah, pakai filter nih. Ya. Kita buat hapus di sini ya. Kita pindahkan bulannya ya. Taruh di filter langsung boleh sini. Terlepas. Nah, bisa juga begini. Kita pengen tahu penjualan bulan Januari. Seluruh sales. Kita klik OK. Maka ini adalah penjualan bulan Januari. Ini bulan Januari. Di sini Anda jual 4 reponya. Mana Nanda? 4. 7 bit. Ya. 7 bit. Ini bit di sini ya. Scoopy 1. Oh, ternyata si Nanda jual Scoopy-nya 2 misalnya. Scoopy 2 ya. Kita kasih di sini 2. Enter. Nah, di sini si Nanda tidak otomatis Scoopy-nya menjadi 2. Nah, biar dia ngitung ulang, kita klik kanan di sini, kita pilih refresh. Nah, sekarang jadi 2. Ya. Jadi sudah masuk dianya. Nah, kalau kita pengen menghapus ini tabel semua, saya pengen hapus nih. Delete aja, delete table, delete report table. Nah, sudah ya. Nah, jadi saya rasa cukup sampai sini aja mengenai pivot table dasar ini ya. Nanti suatu saat insya Allah kita ketemu untuk membahas pivot table yang lebih advance ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.